supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Doakan saya minta Ibu Priska. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu tak mampu, ku tahu tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu, tak pernah sendiri. Siapa Kau Allah yang
membawa kita di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Dalam Pengkhotbah ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-9. Makna atau arti firman Tuhan ini mungkin kita tidak tahu kan apa maksud firman Tuhan ini. Sebab dia berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, dan tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi kalau menurut pengertian kita, apakah arti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Jadi saya ingin membawa kita di dalam firman Tuhan ini, yaitu saya membawa kita tema tiada yang berubah. Tiada yang berubah. Jadi apa maksud di dalam firman Tuhan ini? Yang tidak berkata bahwa semuanya tiada yang baru di bawah matahari. Maksudnya tiada yang berubah. Di dalam dunia ini tidak ada yang berubah. Kalau kita lihat dunia ini, tetap juga dunia ini. Tidak ada yang berubah, kata firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan berkata, selagi kita diberi kesempatan, tiada yang berubah, tiada yang akan berubah di dalam apa yang kita lakukan. Dan maksudnya kita masih ada kesehatan yang baik, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh berpikir tentang masa depan kita. Itulah makanya firman Tuhan berkata, tiada yang berubah, semuanya sama saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus di kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini, apa yang harus kita ubah? Kalau dunia ini kita nampak tidak ada berubahnya, apa yang kita harus ubah di tahun 2026 itu? Apa yang harus kita ubah? Cara hidup kita? Atau bagaimana cara kita berpikir? Bagaimana? Pada sebab itu dia berkata, di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini? Yaitu mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia.
Jadi apakah kewajiban kita sebagai manusia? Kita masih boleh bekerja, mencari kehidupan kita. Dan kita masih diberi peluang untuk hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, apakah kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yaitu selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata di situ, yaitu mengubah cara hidup kita, itu selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi bagi semua orang. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dunia ini tidak akan berubah, tapi kehidupan kita boleh berubah. Masa kita mau macam dulu-dulu lagi, balik kepada dulu-dulu lagi? Tidak mau kita kan? Kita mau mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang baru. Kita mau agar hidup kita selalu senang. Kalau dulu kita jalan kaki, sekarang kita naik kendaraan. Kalau kita tidak mengubah cara hidup kita, kita mau seperti, kita mau lagi, aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku, kan? Ditunggu-tunggumu itu pula yang lari. Jadi jangan kita hidup seperti dulu, tapi marilah kita mengarahkan hidup kita untuk selalu menyenangkan hati. Dan apa yang dikatakan di sini yaitu mengubah cara hidup kita yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan sudah mengubah cara hidup kita. Tuhan sudah mengubah cara apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mau menyenangkan hati kita. Bagaimana tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ubah cara hidup kita yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang selalu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan selalu membuatkan Tuhan itu menangis. Kamu tidak nampak Tuhan itu menangis tengok kita? Adakah kamu pernah nampak Tuhan menangis untuk kamu? Adakah kamu nampak? Tidak. Kamu tidak akan nampak Tuhan menangis untuk kamu. Tapi setelah kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menangis. Kenapa Tuhan menangis? Karena orang-orang yang ditebus itu telah menyakiti hatinya. Karena orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan menyakiti hatinya. Kenapa? Kalau saya berkata, kamu akan marah saya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau beritahu kamu, terkadang saya juga terasa macam sesak, macam sedih, macam kecewa. Sebab apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan itu macam tidak ada simpan di dalam hati kita, macam tidak ada simpan di dalam pikiran kita. Tapi di tahun 2026 ini ubah cara hidup kita, biar kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tidak payah kamu senangkan hati kami, saya dan Pastor Caroline, tidak payah kamu senang hati kami, tapi cobalah senangkan hati Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan mati bukan sia-sia, Dia mati untuk menyelamatkan kita. Coba senangkan hati Tuhan. Mari kita berubah, mari kita mengubah cara hidup kita di tahun 2026 ini, biar kita diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memberkati hidup kita? Kalau kita selalu menentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita kalau kita selalu melanggar perintah Tuhan? Bagaimana hidup kita diberkati kalau kita ini asik bertengkar dengan Tuhan?
Tapi pernahkah kamu nampak Tuhan itu macam kita marah orang? Tidak kan? Tuhan kalau dia marah waktu orang-orang berjualan di di kaki lima rumah ibadat itu, dia marah. Apa dia bilang? Rumah ini bukan rumah Tuhan kamu nampak, tapi kamu nampak rumah ini adalah rumah seperti penyamun, dia bilang kan? Seperti penyamun, dia bilang. Sebab rumah ibadah itu tidak sudah kita hormati. Apa maksud firman Tuhan itu? Kehidupan kita. Kehidupan kita ini seperti barang yang sudah tidak kita guna, yang sudah lama itu kita simpan, yang sudah tidak baik sudah kita nampak kita simpan. Padahal ini tubuh kita ini adalah rumah apa ini? Tubuh kita ini rumah bait, rumah bait Allah, rumah bait Roh Kudus, dia bilang. Jadi bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita? Itu kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan kita tidak mau kita sakit sejak kan? Siapa di sini mau sakit selamanya? Tidak mau kan? Tidak. Kita mau sehat sejak. Bagaimana kita mau sehat? Kita pergi klinik, kita pergi hospital, kita mau Kita mau dirawat, kan? Kenapa kita mau dirawat? Karena kita mau sehat. Demikian juga firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan itu tiada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak akan sehat. Betul kan? Betul. Kita tidak akan sehat selamanya. Walaupun kita makan obat, tetap juga kita tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Sebab kita tidak merawat sungguh-sungguh tubuh kita, tubuh rohani kita. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini berkata, coba cara hidup kita, yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan, dan biar kita menjadi saksi bagi semua orang. Nah, dalam hal yang kedua, siapa yang rela mengorbankan diri? Dalam Ibrani 7 ayat 21, mari kita melihat bersama peranan dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, atau dengan kata lain orang yang telah ditebus oleh Allah. Saya sudah beritahu tadi, mula-mula itu apakah kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Pertama apa? Bersiap untuk dipakai Tuhan, itu keputusan kita sendiri. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia? Apa yang dikatakan Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga? Orang Yahudi dan kepada penduduk Yerusalem dan kepada kita semua, yaitu bukalah bagimu tanah baru, bukalah bagimu kehidupan yang baru, bukalah bagimu suatu rencana kehidupan yang baru. Dan apa yang dikatakan di sini, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Jangan menabur perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi dia berkata di sini, bukalah tanah baru. Maksudnya, kalau di sini penduduk-penduduk di sini, jemaat di sini membuka tanah baru, apa yang kita harus buat dengan tanah baru itu? Kita kasih biar sejak supaya tumbuh balik yang duri-duri, pokok-pokok, semua itu gak kita buat. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberi hikmat bagaimana kita menjaga kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Bagaimana kita menjaga kesaksian kita untuk dilihat orang, supaya orang boleh melihat Tuhan
melalui kehidupan kita, melalui diri kita, melalui pribadi kita. Orang akan melihat. Bukan dia melihat, oh cantiknya si Ano, oh handsome-nya si Ano, bukan. Tetapi mereka akan melihat Tuhan itu di dalam pribadi kamu. Ada amin? Belajar daripada kesilapan kita. Jangan kita salahkan diri kita. Kalau kita buat silap, kamu bilang, diri saya ini tidak betul, saya ini tidak bagus. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, belajar daripada kesilapan itu. Jangan sudah kita silap, kita buat silap lagi. Itu salah. Tapi belajar daripada kesilapan itu. Kita belajar bagaimana Petrus pada mulanya menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia kembali kepada Yesus. Betul kan? Dia kembali kepada Yesus. Kenapa dia harus kembali kepada Yesus? Karena dia tahu bahwa Yesus itu yang memberi kehidupan kepada dia. Pada mulanya dia menyesal, tetapi dia tetap tidak mengaku Yesus. Akhir-akhirnya dia sangat menyesal. Dia menangis, dia mengaku dosa, dia mengaku kesalahannya, dan dia kembali kepada Yesus. Tetapi Yudas tidak. Yudas tidak. Dia menjual Yesus dengan harga yang harus dia terima. Tetapi dia tidak menyesali apa yang dia buat. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Hah? Apa yang dia buat? Yudas? Dia tidak menyesali apa yang kita pada pagi ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Berlalu. Kenangan kita 2025 ini kita kasih tinggalan, kan? Kalau dia membuatkan kita sakit, kasih tinggal saja. Tapi kalau di 2025 ini ada kenangan kita manis, kita harus ingat itu sampai bila sampai akhir hidup kita ingat itu. Tapi kalau kenangan itu membuat kita sakit sekali, sukar untuk kita jalani, kasih tinggal saja. Karena kata firman Tuhan, yang lama sudah lalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi kita harus jalani kehidupan baru kita di dalam Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa marilah kita, sebagai ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini, marilah kita menanggalkan cara hidup kita yang tidak membawa faedah, atau yang membuat hidup kita begitu saja. Saya percaya kita paham apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu dia mengajak kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah itu, atau yang membuat hidup kita begitu saja, tidak perubahan, begitu saja. Dari 2000 tahun yang lalu, dari kita besarlah, kalau kita lahir belum tahu lagi kan. Tapi darilah kita mengenal kehidupan di dunia ini, sampailah kita tahu akan datang kehidupan kita begitu saja, kita kasih tinggal sajalah yang membuatkan kita susah. Tapi kalau kita rasa bahwa hidup itu ada perubahan, kita harus majukan. Kita harus perbaiki agar kita ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita membina kehidupan yang lebih baik, dan biarlah Tuhan jadi kepala di dalam kehidupan kita, agar semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi biar Tuhan menjadi kepala di dalam semua rencana di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita tetap memperbaiki kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini.
Ada saatnya Aku tak mengerti
surga